Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Veronica Widya Saputri, Ismi Wahyu Mulyaningrum, Hanifah Almiranda Triska Putri Handoyo, Asaniato Al-Fadilah, dan Nur Siti Rohmani. Di sini kami akan membahas tentang Daulah Umayyah di Damaskus dengan pokok pembahasan proses masuknya dinasti Umayyah di Damaskus, peradaban dan kemajuan dinasti Umayyah di Damaskus, tokoh-tokoh dinasti Umayyah di Damaskus, dan yang terakhir, masa kemunduran dinasti Umayyah di Damaskus. Sejarah masuknya dinasti Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama pada masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus atau dalam bahasa Arab disebut Dimashq, adalah ibu kota dari negara Syria. Kota ini dulunya adalah pusat pemerintahan kerajaan Romawi Timur sebelum dibebaskan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid ibnu Khalid atau Syaifullah al-Mash'ul pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nama dinasti ini diambil dari tokoh Umayyah bin Abi Asyam. Masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana pemerintahan yang sifatnya Islamiyah berubah menjadi kerajaan turun-temurun atau dinasti. Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan jabatan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslim. Damaskus dulunya adalah sebuah kota pertanian kecil yang terletak di perairan Sungai Bardi dan terkenal dengan banyak sungai dengan saluran-saluran air. Karena letaknya yang sangat strategis untuk pusat perdagangan dan lainnya, sehingga kota ini dijadikan pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pintu gerbang dan membangun peradaban Islam, di mana pada dinasti ini mulai dibangun fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan, serta menjadi pusat kegiatan intelektual dan keislaman, seperti aktivitas dan kajian-kajian filologi dan sastra Arab, ilmu hadis, fikih, tafsir, kalam, tasawuf, kedokteran, dan lainnya. Pada dinasti Umayyah, perluasan daerah Islam sangat luas sampai ke timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari daerah Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Hijaz, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Seiring dengan itu, pendidikan pada periode dinasti Umayyah telah ada beberapa lembaga seperti khotab, masjid, dan majelis sastra. Materi yang diajarkan pun bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Metode pengajarannya tidak sama, sehingga melahirkan beberapa pakar ilmuwan dalam berbagai bidang tertentu. Dari kota inilah dinasti Umayyah mampu mencapai kejayaannya setelah memajukan peradaban Islam. Untuk selanjutnya ada peradaban Islam dinasti Umayyah di Damaskus dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dinasti Bani Umayyah berkembang salah satunya dengan cara memberikan motivasi dan anggaran cukup besar yang diberikan pada para ulama, ilmuwan, seniman, dan sastrawan. Tujuan dilakukan hal tersebut antara lain agar mereka bekerja secara maksimal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, tidak lagi memikirkan masalah keuangan rumah tangga mereka. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan tidak hanya meliputi ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah, dan lain-lainnya. Dalam ilmu agama, kemajuan ilmu agama mulai berkembang pada masa Khalifah Abdul Malik. Salah satunya ahli bahasa bernama Sibawayh yang berhasil menyusun kitab Nahwu dan Shorof. Khalifah Abdul Malik juga perhatian kepada tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Zaman pemerintahan Abdul Malik, Saleh ibn Abdurrahman, yaitu sekretaris Al-Hajjaj, mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh negeri.
Bahasa-bahasa asal pun tidak sepenuhnya dihilangkan. Orang-orang non-Arab telah banyak memeluk Islam dan mulai pandai menggunakan bahasa Arab. Perhatian bahasa Arab mulai diberikan untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Hal ini yang mendorong lahirnya seorang ahli bahasa seperti Sibawayh. Perhatian pada syair Arab jahiliyah pun mulai kembali sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Bidang pembangunan juga diperhatikan oleh para khalifah Bani Umayyah. Masjid-masjid di semenanjung Arabia dibangun. Katedral John di Damaskus diubah menjadi masjid. Katedral di Hims digunakan sekaligus sebagai masjid dan gereja. Masa-masa ini gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang pula, seperti bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Pusat kegiatan ilmiah ini adalah Kufah dan Basrah di Irak. Pengembangan ilmu-ilmu agama penting bagi penduduk luar Jazirah Arab yang sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis ataupun secara kronologis tentang Islam. Ilmu-ilmu berkembang diantaranya tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, dan sirah atau tarikh. Dalam ilmu pengetahuan umum, pendidikan formal belum didirikan pada masa dinasti Umayyah. Putra-putra khalifah dinasti Umayyah biasanya akan disekolahkan ke Badiyah, gurun Suriah, untuk mempelajari bahasa Arab murni yang mendalami puisi. Muawiyah mengirimkan putranya ke sana, yang kemudian menjadi penerusnya. Yazid bin Muawiyah. Masyarakat luas memandang orang yang dapat membaca dan menulis bahasa aslinya bisa menggunakan busur panah serta pandai berenang sebagai seorang terpelajar. Nilai-nilai utama yang ditanamkan dalam pendidikan, sebagaimana terungkap dari berbagai literatur tentang pendidikan, adalah keberanian, daya tahan tertimpa musibah, menaati hak dan kewajiban tetangga, menjaga harga diri, kedermawanan dan keramah tamahan, penghormatan terhadap perempuan, dan pemenuhan janji. Nilai-nilai tersebut sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan orang Badui. Khalid bin Yazid memperoleh kesarjanaan dalam ilmu kimia dan kedokteran, serta menulis beberapa buku tentang bidang itu. Khalid bin Yazid wafat tahun 704 Masehi atau 708 Masehi. Putra Khalifah dinasti Umayyah kedua, merupakan orang Islam pertama yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani dan Koptik tentang kimia, kedokteran, dan astrologi. Khalid bin Yazid yang terbukti legendaris itu mengasosiasikan penerjemahan tersebut sebagai sesuatu yang penting karena hal tersebut membuktikan fakta bahwa orang Arab menggali tradisi ilmiah mereka dari sumber-sumber Yunani dan dari sanalah mereka memperoleh tenaga penggeraknya. Lembaga pendidikan Islam belum dapat dijumpai secara formal pada masa Muawiyah, sedangkan di Kufah mulai muncul pendidikan formal setelah dirintis oleh Al-Dawha bin Muzahim yang mendirikan sekolah dasar atau kutab diperuntukkan kepada masyarakat secara gratis. Islam sebagai agama kafah bukan hanya mengajarkan hal ubudiyah ukhrawiyah, namun juga muamalah duniawiyah. Umat Islam mampu mengembangkan seluruh potensinya untuk kesejahteraan umat lainnya dan untuk kemajuan dunia. Umat Islam tampil bukan hanya sebagai tokoh agama yang khusyuk dalam beribadah, bermunajat kepada Allah, tetapi juga mampu menguasai dunia. Adapun kemajuan dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Kemajuan yang pertama dalam bidang administrasi, terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk pimpinan dinasti Umayyah. Untuk keberhasilan kedua ada ekspansi teritorial kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah yang menjadikan wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Ekspansi atau perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran tersebut meliputi daerah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di daerah Asia Tengah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, untuk pertama kalinya Khalifah Bani Umayyah mencetak mata uang logam, menggantikan mata uang Bizantium dan Sasania. Mata uang yang baru ini menghilangkan simbolisme Kristen dan Zoroastrian, serta memperkenalkan model koin yang terbuat dari emas dan perak yang bertuliskan huruf Arab sebagai simbol kedaulatan negara.
Untuk kemajuan selanjutnya, negara ini menandai kedaulatannya dengan mendirikan sejumlah bangunan monumental. Abdul Malik menetapkan Yerusalem sebagai kota suci bagi umat Islam dan Masjid Kubah Batu atau Al-Kubah al-Sakhra dibangun pada tanah peribadatan umat Yahudi kuno. Untuk kemajuan selanjutnya, ada pada masa pemerintahan Al-Walid dilakukan pembangunan beberapa masjid di Madinah dan Damaskus dengan hiasan masjid yang melambangkan kejayaan bangsa Arab dan bukti pengabdian negara kepada agama. Untuk kemajuan selanjutnya ada pada Khalifah Al-Walid pula yang mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para penderita kusta meminta-minta di jalan, bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta. Pada masa ini sudah ada jaminan untuk sosial bagi anak-anak yatim dan anak terlantar. Adapun kemajuan selanjutnya itu banyak terjadi kebijakan yang dilakukan pada masa Bani Umayyah. Di antaranya ada pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, organisasi keteraturan, organisasi kehakiman, sosial dan budaya, bidang seni dan sastra, bidang seni rupa, serta bidang arsitektur. Untuk adapun kemajuan yang terakhir yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang itu yaitu ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan bidang filsafat. Dinasti Umayyah di Damaskus berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 14 orang khalifah yang memimpin, yakni yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Al-Hakam, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz, 9 Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Al-Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Al-Walid, 13 Ibrahim bin Al-Walid, dan yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Dari 14 khalifah tersebut terdapat 5 orang khalifah yang memiliki peran cukup besar, yakni yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, merupakan pendiri dinasti Umayyah. Beliau adalah orang yang cerdas dan cerdik, politisi ulung dan negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Beliau memerintah selama 40 tahun, 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Muawiyah wafat pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi di usia 77 tahun. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, merupakan khalifah kelima dinasti Umayyah. Beliau dikenal dengan sosok yang zuhud, faqih, dan dianggap sebagai ulama di Madinah. Beliau memulai karir politiknya sebagai pemimpin pada usia 16 tahun sebagai gubernur di Madinah, dan dinobatkan sebagai khalifah pada usia 39 tahun. Abdul Malik wafat pada tahun 86 Hijriah di usia 60 tahun. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik, merupakan khalifah ke-6 yang menggantikan ayahnya Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah. Adapun kontribusi besar beliau adalah membangun Masjid Al-Amawi di Damaskus, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Beliau juga banyak menyempurnakan pembangunan gedung-gedung di masa pemerintahannya. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz, merupakan seorang pribadi yang zuhud dan terkenal kesolehannya. Beliau lebih dikenal sebagai Umar II. Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah pada usia 36 tahun dan wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih selama 2 tahun. Dan yang kelima, Hisham bin Abdul Malik. Hisham merupakan anak keempat dari Abdul Malik. Masa pemerintahannya berlangsung cukup panjang, sekitar 20 tahun. Masa keemasan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahannya. Beliau wafat pada tahun 125 Hijriah atau 742 Masehi di usia 55 tahun.
Masa kemunduran Islam di Damaskus. Peralihan masa kejayaan Daulah Umayyah Spanyol memasuki masa kemunduran terjadi pada masa Khalifah Hajib al-Mansur. Dia adalah pengasuh cucu dari Khalifah Abdurrahman III, anak dari Hakam II. Ketika Hakam II wafat, dia digantikan oleh anaknya Hisham II yang pada saat itu baru berumur 11 tahun. Karena usianya yang masih muda, maka ibunya, Sultanah Subhi, berusaha menggunakan pengaruhnya untuk menguasai urusan-urusan kenegaraan. Tetapi Hajib al-Mansur berusaha pula agar dirinya berpengaruh dalam urusan-urusan kenegaraan dan kelak menjadi penguasa negara yang sebenarnya. Langkah pertama yang dilakukan al-Mansur adalah menguasai tentara dengan cara mereorganisasi tentara. Kedua, dia juga membujuk Hisham II agar mau mengumumkan suatu ketetapan yang mempercayakan semua urusan negara kepadanya, sementara sang permaisuri tidak berdaya menghadapinya. Maka jadilah dia menjadi penguasa Spanyol yang tidak ada tandingannya, memakai gelar Al-Mansur Billah. Kesetiaan tentara pun beralih kepadanya, walaupun mereka dibiayai negara, tetapi mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pelayan-pelayan negara, tetapi pelayan Al-Mansur. Hajib al-Mansur adalah penguasa Spanyol yang paling istimewa setelah Abdurrahman III. Dia adalah seorang prajurit dan negarawan terbesar di Eropa pada abad ke-10. Kekuasaan beliau begitu ditakuti sehingga tidak ada yang berani melakukan pemberontakan. Setelah pemerintahan selama 26 tahun, Hajib al-Mansur meninggal dunia pada tahun 1010 Masehi. Peralihan dari masa kemajuan masuk pada masa kemunduran dalam Daulah Umayyah Spanyol dimulai dari Hajib al-Mansur digantikan anaknya Abdul Malik. Tetapi Abdul Malik tidak sekuat ayahnya. Sepeninggal Abdul Malik terjadi kemelut perebutan kekuasaan, dia digantikan oleh saudaranya Abdurrahman. Khalifah Abdurrahman dan khalifah sesudahnya Muhammad Ibnu Abdul Jabbar tidak memiliki kemampuan mengendalikan pemerintahan. Juga mereka tidak dapat memperbaiki keadaan. Maka keadaan Daulah Umayyah Spanyol semakin tidak menentu, mengalami kekacauan karena tidak ada khalifah yang sanggup mengendalikannya. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah, karena ketika itu Spanyol telah terpecah dalam banyak negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi terbebas dari pemerintah pusat. Mereka berdiri sendiri-sendiri dalam pemerintahan daerah yang berbeda-beda, tidak ada hubungan satu sama lainnya. Maka Daulah Umayyah Spanyol memasuki babak baru, masa kemunduran yang dikenal dengan munculnya periode Muluk al-Tawaif. Setelah jatuhnya keluarga al-Mansur, keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadi boneka, orang Berber. Mereka mengangkat Abdurrahman V, cucu Abdurrahman III, untuk menduduki tahta kekhalifahan. Tetapi dia dibunuh oleh pengawal kerajaan. Khalifah Daulah Umayyah terakhir di Spanyol adalah Hisham III, tetapi dia digulingkan oleh orang-orang Berber pada tahun 1031 Masehi. Bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol, dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol, maka muncullah beberapa kerajaan Islam kecil di wilayah yang berbeda-beda di Spanyol. Pada rentang waktu antara tahun 1035 hingga 1492 Masehi, terdapat dua kekuatan kerajaan Islam di Spanyol, yaitu kekuasaan Daulah Murabitun dan Daulah Muwahhidun. Tetapi dua kerajaan Islam itu tidak dapat menyatukan kekuatan Islam Spanyol. Bahkan di tahun 1143 Masehi, kekuasaan Daulah Murabitun berakhir di Spanyol dan digantikan Daulah Muwahhidun
Akan tetapi, pada tahun 1212 Masehi, Kristen dapat mengalahkan Daulah Muwahhidun, menyebabkan mereka memilih meninggalkan Spanyol untuk kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Sepeninggal Daulah Muwahhidun, keadaan Islam Spanyol semakin runyam karena berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, sepeninggal Daulah Muwahhidun, keadaan Islam Spanyol semakin runyam karena berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam tidak dapat bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Berarti seluruh Spanyol kecuali Granada telah lepas dari kekuasaan Islam. Daulah Bani Ahmar tidak mampu menahan serangan-serangan orang Kristen dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella untuk kemudian dia hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Nasib umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah adalah 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pengaturannya tidak jelas sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di lingkungan keluarga kerajaan. Kedua, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Hal ini banyak menyedot perhatian pemerintah ketika itu. 3. Timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabian Utara sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. 4. Sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan sudah berkurang. Kelima, adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abd al-Muthalib sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan dinasti Umayyah. 6. Gerakan ini didukung penuh Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang dinomorduakan ketika pemerintahan Bani Umayyah. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.